Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Mobil Desa teman-teman. Hari ini kita mau nge-review mobil dagangan masuk. Ini mobilnya Honda Freed PSD tipe tertinggi tahun 2011. Warnanya silver, platnya AE Pacitan. Pajaknya ini nanti teman-teman tinggal pakai aja karena baru aja kemarin kita pajakin. Jadi masih 14 bulan. Bulan 9 tahun 2023. Jadi tahun depan, di tahun 2023 sekalian ganti kaleng plat nomornya. Jadi ini tinggal nggak usah mikir pajak selama 14 bulan, tinggal enak, tinggal isi bensin aja, ibaratnya seperti itu. Dan yang pasti mobil ini siap kirim ke luar kota, luar pulau juga siap. Yang penting nanti untuk ongkos kirimnya ditanggung sama pembeli. Mobil ini dibuka dengan harga 144 juta. Masih bisa nego. Negonya tentunya seperti biasa, nego tipis saja, nego di lokasi atau nego by telepon. Serius, bungkus, angkut, bawa pulang. Warnanya silver teman-teman. Dan yang perlu kita sampaikan, mobil ini ada yang istimewa. Tangan pertamanya ini ex pemilik dari sirkuit Sentul. Nah, teman-teman pasti tahu, yaitu pemiliknya kemarin Haji Tinton Suprapto. Platnya tangan pertama, platnya F. Terus ini pindah ke AE. Ini atas nama perorangan juga. Beliau sudah pakai 5 tahun, kemarin mau ganti mobil Toyota Yaris. Terus yang perlu kita sampaikan juga, mobil ini service record di Honda. Service record terakhir di tahun 2021 atau 2022, ada nota-notanya. Oli matic juga baru aja ganti, oli mesin juga belum lama ganti, kalau untuk mesin bulan Juni kemarin. Untuk keempat ban ini semua diganti baru sama pemilik kemarin, menggunakan merek Dunlop semua. Jadi ini bener-bener teman-teman yang lagi cari Honda Freed, ini mobil yang siap pakai, nggak perlu ragat, insya Allah tinggal isi bensin aja. Kondisinya terawat sekali. Monggo kita lihat dari bagian depan dulu teman-teman. Seperti biasa, dari bagian depan ini masih utuh, nggak ada cacat. Terus bagian sini sama, bagian sini utuh ya, covernya. Untuk wipernya ini pakai frameless, jadi sapuannya juga lebih baik. Kaca sampai sana utuh, tapi nanti yang bagian sana lihat dari sisi kiri aja. Terus kita lanjut ke bagian sini, nut antara pilar A sama fender rapi, fender sama kap rapi banget nih. Terus untuk pintu depan sama fender ini juga masih rapi teman-teman, nih masih lempeng. Terus kita sampaikan untuk velgnya ini juga masih original dari Honda. Nah ini kondisi bannya masih bisa saya bicarakan ini 80-90%, masih tebel banget, nggak perlu ragat. Untuk tahun pembuatannya ini 2021. Untuk ukuran bannya teman-teman ini 185 65 ring 15, jadi menggunakan ring 15 ya. Terus kita lihat bagian covernya dalam spakbor. Nah ini kelihatan semua, ini shock absorbernya bagian sini utuh. Terus untuk nut antara bumper sama fender ini juga masih kategori rapi. Sekarang kita lanjut ke bagian depannya, mukanya. Untuk lampu utama ini masih bening, nggak ada pecah. Ini gini teman-teman, jujur kita dapat mobil ini belum kita salon, tapi memang pemilik kemarin itu beliaunya itu ngerawat banget sama mobil hariannya. Jadi memang kita pas dapat udah langsung, wah ini mobil kategori istimewa. Terus kita nego-nego, akhirnya deal bawa pulang. Kita dapatnya juga di daerah Pacitan, Jawa Timur. Kita lanjut untuk grill-grillnya semua utuh. Terus bagian bumper bawahnya ini masih rapi, Terus kita lanjut di bagian lampu kiri. Ini juga masih utuh, bening,
nggak ada cacat, masih bening ya. Terus untuk gapnya antara kap sama fender ini masih rapi. Untuk kapnya suaranya masih ngaleng bagian sini. Wah, masih ngaleng juga. Untuk sini sekarang kita lanjut ke bagian kaca. Kacanya masih baik, list-listnya juga masih baik. Kalau untuk kaca tuh udah kita sampaikan, nggak ada yang retak, semua utuh. Terus bagian sini gap antara fender sama pintu depan juga masih rapi. Terus kita lihatkan juga untuk velgnya, kondisinya seperti ini. Bannya menggunakan nggak asal-asalan ya, ini dari Dunlop SP Touring R1. Ukurannya sama, kondisinya bisa saya katakan sama dengan yang sisi kanan. Bahkan di keempat roda itu kondisinya hampir sama. Karena memang beliau kemarin mengganti keempat ban tanpa diganti, maksudnya hanya dicicil depan dulu atau belakang dulu, enggak. Jadi keempat ban diganti bareng. Terus kita lanjut ke bagian spionnya. Spion ini masih utuh. Nah, kalau di sini tuh ada sen, berarti ini sudah yang menggunakan AC digital, teman-teman. Kalau di sini masih ada sennya di sini, berarti dia masih AC kompor. Kalau ini sudah digital. Terus bagian gap antara fender dengan pilar A masih rapi. Bagian sini tadi rapi juga. Terus kaca-kaca dari sisi kiri utuh, nggak ada yang pecah. Terus antara gap sini ini rapi ya, ini rapi. Nah, masih baik. Buka tutup pintunya masih enak. Nah, masih blek. Terus kita buka pintunya menggunakan elektrik ya teman-teman ya. Nah, masih kebuka semua, baik kanan dan kiri. Masih normal, kita tutup lagi. Sono nutup. Sini juga nutup. Dan tutupannya ini juga wah masih rapi. Nih. Terus kita lanjut ke bagian bodi yang belakangnya, pintu belakang masih rapi, sini juga masih rapi. Nih, sampai atasnya pun ini juga masih rapi. Terus stiker di sini masih ada. Terus bodi sini suaranya masih kaleng kerupuk. Kalau untuk kondisi cat teman-teman, bisa saya sebutkan ini original spet. Memang ada sepetannya, ada orinya. Jadi memang ada ori, ada spetnya. Dan sepetannya itu kategori bagus. Saya pernah baca recordnya ini di Honda. Ini sempat repaint atau spet itu di Honda. Jadi kualitasnya juga terjaga ya. Nih dari sisi kiri seperti ini. Sekarang kita lanjut di sisi belakang. Oh iya, ada yang lupa. Untuk bannya bagian belakang belum kita sampaikan. Untuk kondisi velgnya seperti ini, original. Kondisi ban masih sangat layak pakai. Untuk bagian kolong-kolongnya seperti ini. Masih apik. Terus sekarang kita lihat bagian kolong belakang. Untuk kondisi bannya bisa saya katakan ini juga nyaris seperti baru, masih tebel banget, masih tebel. Terus untuk kaki-kakinya, shocknya bagian sini knalpot, nah bisa dilihat semua utuh ya, semua utuh. Terus kita lanjut ke bagian atas. Untuk lampunya ini masih utuh, nggak ada pecah. Untuk antara gap bumper dengan bodi juga masih rapi. Emblem masih ada, emblem Honda ada. Untuk kaca bagian belakang masih utuh. Untuk wiper-wipernya juga masih baik. Sekarang kita buka untuk pintu belakangnya. Hidroliknya masih sempurna, masih kuat, nggak lonyot. Nah ini
Bagian sini nat-natnya masih rapi ya, masih original nih. Terus bagian sini ketrikan-ketrikan pabrik ini juga masih ada nih. Bagian sini sama, masih ngaleng. Terus bagian sini ini kelihatan utuh, dan ini masih, nah, sileran pabrik ini semua utuh ya. Nah teman-teman, ini tadi kita buka harga 144 juta. Kalau teman-teman negonya nanti tipis dan cocok, audionya ini kita sertakan. Tapi nanti kalau nego ini kita copot. Jadi sudah kita sampaikan ya. Jadi kalau ini bisa opsional. Nanti mau dicopot bisa, mau diikutkan juga bisa. Terus bagian dalam dari plafonnya bagus seperti ini, masih utuh. Untuk free tahun 2011 AC-nya masih single blower ya. Terus kita lanjut ke bagian joknya. Joknya ini sudah di cover dengan bahan kulit, warnanya krem seperti ini, dan ini rapi teman-teman, kenceng, masih kenceng. Jok bagian tengahnya captain seat. Terus bagian sini lampunya juga masih nyala. Sekarang kita matikan, kita tutup juga pintunya. Sekarang kita lanjut di bagian sisi kanan. Untuk lampunya utuh, bumper gapnya juga masih rapi. Untuk bodinya, suaranya suara kaleng kerupuk teman-teman, masih tipis banget. Terus ini stiker dari pabrik juga masih ada. Perhatian, pintu geser elektrik, jadi ini untuk warning ya. Terus bagian sisi kanan, velg original, kondisi bannya sama seperti dengan yang lainnya, masih tebel. Ini ukurannya sama 185/65 ring 15 dari Dunlop. Jadi mereknya pun pemilik kemarin juga nggak asal-asalan membelikan ban, misalnya ban pakai yang murah atau yang apa, enggak, tapi memang dia juga menggunakan Dunlop. Terus kita lanjut ke bagian sisi kaca utuh, nggak ada yang pecah. Terus gap-gap antara sini masih rapi, ini masih rapi. Gap bagian sini juga masih rapi. Terus kita lihatkan juga untuk atapnya, ini kita manual juga masih mau ya, masih dengan ini, dengan buka ini ceklek itu juga masih, motornya masih normal. Kita lihat bagian atapnya. Atapnya seperti ini, karet-karet masih utuh. Bagian sana juga masih utuh. Nih, suaranya kalengnya masih original, masih ngaleng ya. Terus kita lanjut juga, mumpung kita buka sisi dalam. Untuk joknya sama seperti belakang, ini juga menggunakan di cover kulit, dan covernya ini pun bagus, warnanya sesuai tema. Sini silver, sini krem, dan ini joknya masih tebel. Jok sana juga masih tebel. Untuk door trim sini original. Yuk kita tutup, kita pindah ke bagian sisi depan, masih normal. Tutupan pintunya pun juga masih jelek. Sekarang kita buka di interior depannya. Bagian depan seperti ini teman-teman. Ini sudah menggunakan AC digital ya, bukan kompor lagi, tapi sudah digital. Nah, perlu kita sampaikan teman-teman, ini tape originalnya masih ada. Nah, nanti sama seperti audio belakang tadi, kalau nanti negonya teman-teman cocok, nego tipis, ini akan kita sertakan. Jadi ini bisa saya katakan ini power sama subwoofer belakang itu opsional. Mau dicopot boleh, mau pakai ini juga monggo. Terus untuk bagian sini, kisi-kisi AC masih utuh. Kisi-kisi AC tengah masih utuh. Bagian dashboard, speedometer,
Bagian sini juga masih baik. Sini sampai atas sana semua masih utuh banget. Dan warnanya pun ini nggak pudar, masih warna kelihatan kayak masih kerawat ya. Kayak mobil-mobil berusia 2 tahun mungkin ya. Jadi memang masih kenceng. Terus kalau transmisinya Frit pasti matic, karena kemarin ada yang nanya ke kita, Mas, Fritnya itu transmisi apa? Jadi semua Frit itu transmisinya pasti matic, tidak ada manualnya. Sekarang kita nyalakan untuk mesinnya. Nah, ini untuk kilometer mobil per hari ini 136.148. Ini service record di Honda. Jadi insya Allah kilometernya ini bisa dipertanggungjawabkan. Untuk indikator semua normal, termasuk tadi airbag juga nyala. Kita ulangi lagi ya. Nah itu nyala semua. Nanti harus mati. Kita nyalakan mesinnya. Semua harus mati kecuali handrem itu masih kita nyalakan, masih berfungsi. Seatbelt sama pintu, karena ini pintu sopir belum kita tutup. Kalau kita tutup mati. Nah mati. Berhubung ini juga hawanya panas, kita nyalakan untuk AC-nya. Temperaturnya dari 2, 3, 4, 5, 6, 7. Normal banget, normal semua. Kita set di 4 aja, takutnya nanti mengganggu reviewnya. Terus kita lanjut di bagian setirnya. Setirnya seperti ini, lambang Honda masih ada, tapi emang chrome-nya ini agak ngeletek-ngeletek. Dan ini penyakit biasanya Honda seperti ini, sering luntur. Untuk setirnya ini masih ngulit jeruk teman-teman. Bagian sini aja ada yang halus sedikit, tapi bagian sini masih ngulit jeruk juga. Sini kembali jeruk lagi. Nah setirnya juga masih utuh dan masih enak dipegang nih. Terus untuk konsumsi BBM-nya, kemarin juga ada yang nanya, Frit itu 1 liter buat berapa kilo? Kategori masih irit teman-teman. 1 liter Frit ini bisa menempuh jarak 11 km dengan pemakaian dalam kota. Masih kategori irit. Terus kita cek untuk power window-nya. Nih, sisi depan normal, sisi depan kiri normal banget. Bagian sisi kiri normal juga. Untuk bagian sisi kanan normal sekali. Sekarang kita akan cek buka pintunya pakai tombol yang ada di sini. Nih, kita akan buka ya. Sisi kanan masih normal, kita tutup lagi. Jadi pakai remote masih normal, pakai tombol di sini juga masih normal. Untuk sisi kirinya masih normal juga. Kita tutup. Nah, untuk elektriknya semua berarti masih normal. Sekarang kita cek untuk retract-nya. Sisi kiri normal, sisi kanan juga normal. Kita buka lagi. Nah, normal semua teman-teman, nih nggak ada yang bermasalah. Terus untuk electric mirrornya naik, turun, kiri, kanan semua masih baik. Sisi kanannya naik, turun, kanan dan kiri semua masih baik juga. Sekarang kita akan tes untuk transmisi matic-nya. Itu di posisi B. Sekarang N, D, 2, 1 masih normal semua. Dan mobil ini sudah menggunakan kamera mundur nih. Nah, sudah lihat belakang jadi dengan kamera. Ada nilai plusnya ya teman-teman ya. Terus bagian sini untuk tempat minuman juga masih ada. Bagian sini masih baik.
bagian laci sini juga masih baik. Terus untuk sun visornya, bagian sini ada kacanya, masih ada. Lampu-lampu masih nyala semua. Bagian sisi sopir, kaca juga masih ada. Untuk lampu bagian sini, nah masih ada juga, masih nyala juga. Semua sudah kita sampaikan. Sekarang kita cek bagian mesinnya. Mesin dari Honda Freed kali ini. Ini kita dengan Mas Priskul. Salam kata-kata Mas Priska. Mobil desa istimewa. Wah. Jujur. Kata-katanya itu ya teman-teman ya, mobil desa istimewa jujur. Sekarang kita lanjut ke bagian mesinnya. Ini basicnya sama persis dengan Honda Jazz 1,5 i VTEC. Terus kita lanjut ke bagian tulang-tulangnya. Ini bautnya, ketrikan-ketrikan pabrik ini ketrikan sini, bautnya, karet-karet sini, baut-baut di sini, semua masih utuh. Terus bagian sini sama, ini juga masih utuh. Insya Allah mobilnya nggak ada bekas aksiden baik depan ataupun belakang ataupun samping kanan kiri, insya Allah nggak ada. Mobilnya top. Terus kita lanjut di bagian sini untuk baut-bautnya ini ya. Ini insya Allah masih original juga. Karet-karet ini sealer ini masih baik. Karet-karet sini masih ada stiker dari pabrik. Ketrikan-ketrikan ini semua, nah, masih ngaleng. Stiker sini juga masih ada, karet sini masih ada, bagian ini juga ada. Suara mesinnya halus ya. Kita lihatkan dari kolongnya. Kolongnya seperti ini. Itu ada yang netes, itu air AC ya. Semua sudah kita sampaikan. Sekarang kita tutup. Nah, tutupannya juga masih enak, mak, blek. Kita ulangi, ini Honda Freed PSD tahun 2011. Ada yang istimewa, mobil ini tangan pertamanya dari pemilik sirkuit Sentul, Haji Tinton Suprapto. Tangan kemarin balik nama ke AE Pacitan. Pajaknya hidup panjang banget. Kalau dari kita review ini berarti 14 bulan. Terus mobil ini servis record di Honda. Buku-buku manual semua lengkap, baik manual book, service book ada. Kondisinya bisa saya katakan mobil terawat, mobil cakep, ganteng, siap pakai. Buat teman-teman yang lagi cari Freed, monggo datang ke sini, insya Allah tidak kecewa dengan mobilnya. Jadi bukan kondisi nanggung, tapi memang kondisi bagus. Sekian review dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.